mengangkat masalah mereka supaya mereka nggak masuk dalam dapur api. Tapi ternyata pertolongan yang Tuhan berikan buat Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah mereka masuk dalam dapur api tersebut. Tetapi Tuhan menyertai, meneguhkan, melindungi, menggandeng tangan mereka. Sehingga walaupun mereka masuk dalam dapur api, mereka tidak celaka. Saudara, saya percaya firman Allah juga berlaku buat Anda dan saya. Katakan amin. Saudara, kalau hari ini Anda harus lewati sebuah situasi yang sulit, masa sulit, apalagi di tengah wabah corona seperti ini, yang mungkin akan berimbas kepada usaha pekerjaan Anda. Saya mendengar bahwa ada beberapa karyawan, beberapa profesional mereka harus dipotong gajinya. Bahkan ada beberapa harus dirumahkan atau mereka tidak lagi dipakai atau dipecat. Ya, beberapa pemilik usaha mereka, cash flow mereka harus macet dan sebagainya. Saya ingin Anda mendengar pesan firman Tuhan, janganlah takut sebab Tuhan menyertaimu melewati situasi ini. Janganlah bimbang sebab Tuhanlah, akulah Tuhanmu. Tuhan akan meneguhkan Anda, Tuhan akan menolong Anda, dan Tuhan akan pegang tangan Anda, menggandeng Anda melewati situasi ini dengan tangan kanannya yang membawa Anda kepada kemenangan. Anda gak akan hancur sebab Tuhan sendiri yang menyertai. Saudara, Anda nanti akan survive, Anda akan menang bukan karena Anda pandai, bukan karena Anda pintar, bukan karena Anda hebat. Tapi Anda akan survive, Anda akan mengalami kemenangan karena Dia yang menyertaimu. Karena Tuhan yang membawa Anda dalam kemenangan. Katakan amin, saudara. Saya akan bacakan satu ayat lagi, mari kita baca satu ayat lagi. Kita buka sama-sama di Mazmur pasal yang ke-34, kita baca di ayat yang ke-34, kita baca di ayat yang ke-5. Mazmur 34, kita baca di ayat yang ke-5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala ketakutanku atau kegentaranku. Perhatikan saudara, di setiap masa sulit yang Anda hadapi hari ini, pastikan Anda mencari Tuhan, Anda menempatkan Tuhan, menempatkan firman Tuhan dan janji Tuhan antara Anda dengan dengan masalah Anda. Dan ini firman-Nya, ketika saudara mencari Tuhan, Dia berjanji Dia akan menjawab Anda. Dan bukan hanya menjawab Anda, tapi Dia akan melepaskan Anda dari ketakutan Anda. Saudara. Lalu di ayat yang ke-6 dikatakan, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, ayat yang ke-7. Jadi dikatakan orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Dengan kata lain, kalau Anda dalam masa sulit yang Anda hadapi, Anda berseru kepada Tuhan, Anda menempatkan Tuhan di antara masalah Anda dan diri Anda. Alkitab katakan ketika Anda berseru, Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ini Anda bisa pegang. Di tengah kesesakan yang Anda hadapi, Tuhan akan datang menyelamatkan Anda kalau Anda berseru kepada Tuhan. Saudara, malaikat Tuhan, ayat yang ke-8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ayat yang ke-9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung itu terjemahan bahasa Inggrisnya percaya kepadanya. Dikatakan kecaplah dan lihatlah. Ini jaminan yang Tuhan beri. Kalau Anda mencari Tuhan, Dia akan menjawab. Kalau Anda berseru kepada Tuhan, Ia akan mendengar. Ia akan membebaskan, melepaskan Anda dari ketakutan Anda. Ia akan melepaskan Anda dan menyelamatkan Anda. Lalu di ayat yang ke-9 dikatakan kecaplah dan lihatlah. Kalau ada kata kecaplah berarti itu disuruh merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Dengan kata lain, saudara,
ini sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam diri Anda sehingga Anda akan bisa mengecap kebaikan Tuhan ketika Anda menempatkan Tuhan di tengah diri Anda dan masalah Anda. Ketika Anda mencari Tuhan, Anda berseru kepada Tuhan, Tuhan akan melimpahkan kebaikannya sehingga Anda bisa mengecap dan melihat kebaikannya. Katakan amin. Kita baca di ayat yang ke-10, dikatakan begini, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Katakan tidak berkekurangan. Saya tahu ini adalah masa sulit, ekonomi sulit, ya, dunia sedang berguncang di sana sini. Bahkan kabar terakhir, ya ini kabar-kabar buruk yang coba saya dengar, ada beberapa ahli mengatakan bahwa ini dolar bisa sampai tembus, ya $1 bisa sampai tembus, bisa jadi sampai Rp20.000, semua orang tegang dan panik. Tapi firman Tuhan katakan, saudara, tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Dengan kata lain, saudara, dunia bisa bergoncang, ekonomi bisa bergoncang, ekonomi bisa turun, tapi Tuhan berjanji Anda tidak akan berkekurangan. Ayat yang ke-11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, perhatikan, orang-orang yang menempatkan Tuhan di tengah dirinya dan masalah mereka. Orang-orang yang menempatkan Tuhan, mencari Tuhan di tengah dirinya dan krisis yang dia hadapi. Dikatakan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Make sure, saudara, ketika Anda alami persoalan atau Anda melewati masa sukar ini, Anda menempatkan Tuhan di antara diri Anda dan masalah yang Anda hadapi. Ketika Anda alami krisis, pastikan Anda mencari Tuhan di tengah situasi yang Anda hadapi. Dan firman Tuhan berjanji, orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ada amin, saudara? Ada amin? Satu ayat kita baca di Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan tidak berjanji bahwa kita nggak akan melewati lembah. Tuhan nggak berjanji bahwa perjalanan hidup kita pasti akan mulus. Tuhan nggak berjanji bahwa kita nggak akan pernah menghadapi yang namanya krisis dan masalah. Tapi Tuhan berjanji bahwa segala perkara dapat Anda tanggung karena Dia akan senantiasa memberikan kekuatan kepada saudara. Ya, anak kecil ketika mereka menghadapi masalah, mereka akan berteriak-teriak, mereka akan tanya, "Mengapa Tuhan?" Mereka akan kecewa sama Tuhan, mereka akan gulung-gulung dan meragukan Tuhan. Tapi orang Kristen yang dewasa, mereka akan berkata demikian, "Aku tahu masa sukar ini tidaklah gampang. Aku tahu apa yang aku hadapi bukanlah perkara yang mudah, tapi segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Orang Kristen yang dewasa, mereka akan tetap bisa katakan bahwa segala perkara dapat aku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan mereka tetap bisa mengucap syukur dan mempercayai Tuhan. Ada amin, saudara? So make sure saudara menempatkan Tuhan di antara diri Anda dan situasi Anda. Saudara, satu ayat lagi, Matius pasal yang ke-10. Matius 10 ayat yang ke-31. Matius 10 ayat yang ke-31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhan berkata, jangan kamu takut. Kamu lebih berharga daripada burung pipit. Burung pipit itu dipelihara sama Tuhan. Setiap kali mereka itu bangun pagi, burung pipit itu gak takut dan gak khawatir. Kenapa? Karena Tuhan memelihara hidup mereka. Dan Tuhan katakan kita semua lebih berharga daripada burung pipit. Jadi hari ini ketika Anda bangun pagi, saya percaya Tuhan sudah punya solusi untuk persoalan Anda.
Jangan takut, kamu lebih berharga daripada burung pipit. Kalau burung pipit aja dipelihara sama Tuhan, apalagi kita yang lebih berharga daripada burung pipit. Setiap krisis yang Anda alami, percayalah. Kalau Tuhan sudah berkata jangan takut, berarti Tuhan sudah punya solusinya bagi saudara. Tuhan sudah punya jawabannya bagi saudara. Tuhan akan memelihara kita. Katakan amin. Kalau Anda punya pegangan firman Tuhan. Kalau Anda tempatkan Tuhan di antara diri Anda dan situasi Anda pegang firman Tuhan, Anda pegang janji Tuhan, Anda pegang satu rema, saudara, iman akan muncul. Ketakutan tidak akan menguasai hidup Anda. Katakan amin. Poin yang kedua, saudara, pastikan Anda melangkah di dalam pengharapan. Saudara, obat penawar rasa takut yang pertama adalah milikilah iman. Yang kedua adalah pastikan Anda melangkah di dalam pengharapan. Saudara, mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Kita baca di Roma pasal yang ke-15, ayat yang ke-13. Roma pasal yang ke-15, kita baca di ayat yang ke-13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya ulangi. Ya, firman Tuhan ngomong begini, Allah itu sumber pengharapan, dan Roma 15 berkata, semoga Allah sumber pengharapan itu memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu. Jadi ternyata punya iman saja gak cukup, tapi Anda perlu memiliki pengharapan. Tuhan yang sumber pengharapan itu berkata, Tuhan akan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam pengharapanmu. Dalam imanmu. Supaya kamu dipenuhi atau berlimpah-limpah dalam pengharapan. Apa maksudnya saudara? Perhatikan saya jelaskan. Saudara, iman itu adalah kekuatan yang muncul ketika Anda menerima firman. Ketika Anda menempatkan Tuhan dalam persoalan Anda, di antara diri Anda dan persoalan Anda, menempatkan firman Tuhan dan janji Allah, muncul iman. Iman itu adalah sebuah kekuatan. Itu pemberian Allah. Itu bukan hasil usaha mental Anda untuk meyakinkan diri. Ketika Anda ketemu Tuhan, ketemu firman, ketika Anda ketemu janji Allah, iman itu muncul. Nah, ketika iman itu muncul, Anda perlu melangkah dalam pengharapan. Karena iman tanpa perbuatan adalah kosong atau mati. Jadi sekalipun Anda punya iman, Anda punya kekuatan, tapi kalau Anda tidak melangkah, tidak terjadi sesuatu. Nah, untuk Anda melangkah, itu butuh yang namanya keputusan. Nah, seringkali orang yang gak punya pengharapan, mereka itu diliputi oleh kekecewaan, mereka diliputi oleh trauma, mereka diliputi oleh kelelahan. Jadi mereka sekalipun punya iman, mereka tidak mau melangkah. Saudara, mereka gak mau melangkah. Nah, firman Tuhan katakan, Tuhan itu sumber pengharapan. Dia akan memenuhi iman kita, menambahkan iman kita sukacita dan damai sejahtera. Supaya kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Itu maksudnya begini, saudara. Ya, iman adalah kekuatan yang muncul ketika Anda menemukan Tuhan dan firman Allah. Sedangkan pengharapan adalah keputusan yang Anda buat untuk Anda melangkah. Jadi pengharapan adalah ketika Anda memutuskan untuk tidak menyerah dan Anda memutuskan untuk tidak menurunkan pengharapan Anda. Saya ulangi, apa itu melangkah dalam pengharapan? Ketika Anda melangkah dalam pengharapan, itu berarti Anda sedang memutuskan untuk tidak menyerah dalam setiap situasi Anda. Dan Anda memutuskan untuk tidak menurunkan pengharapan Anda. Saudara, mari kita sama-sama lihat ada dua
dua kisah di dalam Alkitab. Yang pertama adalah wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Saudara, cerita ini menuliskan, dalam Alkitab menuliskan bahwa wanita ini menderita pendarahan 12 tahun. Dan Anda harus tahu orang yang mengalami pendarahan itu lemah sekali. Lalu dikatakan dia sudah pergi ke sana kemari, pergi ke dokter ini, ke dokter itu, ke tabib A, ke tabib B. Sudah coba obat ini, coba obat itu 12 tahun ternyata tidak membuahkan hasil apapun. Dan keadaannya malah lebih buruk. Dan ditambah lagi hartanya semuanya sudah habis. Tapi dia gak ngalami yang namanya kesembuhan. Dia sudah coba di sana kemari. Lalu apa yang terjadi? Ada sebuah momen di mana dia mendengar berita tentang Yesus dan kesembuhan mujizat yang Yesus lakukan. Iman muncul, saudara. Dan sisanya adalah, dia harus memutuskan untuk melangkah, mendekati Yesus. Dan ini yang luar biasa, saudara. Dia akhirnya bangun dari tempat di mana dia mungkin berbaring. Saudara, Anda harus tahu bahwa seseorang yang mengalami pendarahan 12 tahun, atau dalam Alkitab, dalam hukum Taurat, orang yang mengalami pendarahan itu adalah dianggap sebagai najis. Jadi dia harus tinggal dalam sebuah pengasingan dan dia gak boleh menyentuh orang atau dia gak boleh menjamah orang. Karena siapapun yang menjamah dia akan najis. Dan juga kalau misalnya dia duduk di sebuah tempat itu akan najis, dia pegang barang tertentu, barang itu akan najis, itu sebabnya dia harus terpisah. Kalau dia harus lewat di tengah kerumunan, dia harus berkata aku najis, supaya orang bisa menghindar, ya, untuk dia bisa lewat, saudara. Nah, di tengah-tengah dia mengalami situasi tubuhnya lemah, dia memutuskan untuk bangkit dan mendekati Yesus. Saudara, itu butuh keputusan yang teguh untuk tidak menyerah. Kenapa, saudara? Yang pertama, dia sudah mencoba berkali-kali ke tabib A, tabib B, tabib C, dokter ini, dia juga sudah coba banyak obat-obatan, hasilnya gagal. Tapi dia tetap bangkit berdiri dan melangkah. Ya, yang kedua, alasan kedua kenapa ini butuh keputusan yang luar biasa. Butuh keberanian untuk melangkah. Yang kedua, saudara, di tengah jalan kalau dia bersenggolan dengan orang, dia bisa punya resiko untuk dihukum atau dirajam. Kalau dia ketahuan bahwa dia najis. Karena hukum Taurat menyatakan demikian. Jadi dia punya resiko kalau dia mendekati Yesus dan ketahuan orang banyak, dia punya resiko dihukum dan bukan kesembuhan yang dia dapatkan, tapi bisa jadi justru dia malah meninggal dunia. Dan di tengah resiko yang dia harus hadapi itu, resiko mungkin gagal karena dia sudah mencoba berkali-kali. Yang kedua, resiko dia dirajam batu. Dia tetap tidak menurunkan pengharapannya dan dia tidak menyerah. Dengan kata lain, dia tetap bangkit dan melangkah di dalam pengharapan. Dia berkata, asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi sulit yang Anda hadapi, saudara, Anda tidak boleh mengizinkan ketakutan menguasai diri Anda. Anda perlu memiliki iman. Yang kedua, Anda perlu melangkah di dalam pengharapan. Jangan turunkan pengharapan Anda dan putuskan untuk tidak menyerah apapun situasi Anda. Saudara, kisah yang kedua adalah orang yang lumpuh 38 tahun. Orang yang lumpuh ini ada di sekitar kolam Bethesda. Orang yang lumpuh ini punya iman. Ya, bahwa sewaktu-waktu malaikat itu bisa datang dan mengguncangkan air dalam kolam itu dan siapapun yang nyebur duluan akan sembuh. Jadi dia punya iman bahwa Tuhan bisa menyembuhkan dia. Walaupun medianya melalui malaikat yang mengguncangkan kolam tersebut, saudara. Dia punya iman. Dan satu kali Yesus mendatangi dia, lalu Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Lalu coba lihat responnya, saudara. Ternyata responnya adalah respon seseorang yang curhat, respon seseorang yang sedang mengasihani diri sendiri.
Dia berkata, Tuhan, ya tidak ada seorang pun yang membopong aku atau menolong aku, karena ketika malaikat itu mengguncangkan kolam itu, nggak ada seorang pun yang menolong aku untuk bisa membawa aku ke dalam kolam. Karena setiap kali kolam itu goncang, malaikat datang, orang lain sudah mendahului aku. Bayangkan saudara. Jadi dia sedang curhat. Lalu perhatikan, Yesus ternyata tidak mengindahkan atau Yesus tidak meresponi curhatan dia. Yang ada adalah Yesus memberikan sebuah perintah. Yesus berkata kepada dia, bangun, angkat tilammu, dan berjalanlah. Saudara, ini adalah sebuah perintah yang aneh. Kalau Anda jadi orang lumpuh itu, aku ini lumpuh disuruh bangun. Menurut Anda, orang lumpuh ini sudah mencoba bangun enggak? Bertahun-tahun. Pasti sudah mencoba bangun. Orang lumpuh ini apakah waktu Yesus perintahkan bangunlah, waduh ini sesuatu yang baru ini. Ya, saya nggak pernah coba sebelumnya. Enggak, ini adalah sesuatu yang dia sudah coba berulang kali. Dia coba bangun ketika malaikat itu menggoncangkan sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu itu bisa sehari sekali, 2 hari sekali, seminggu sekali. Saya nggak ngerti frekuensinya kapan malaikat datang. Intinya setiap malaikat datang, ya dia itu mencoba berdiri, dia nggak bisa. Mencoba bangun nggak bisa, dia coba untuk nyebur, orang lain mendahului. Ya, dia lihat di sana sini ada banyak orang disembuhkan, si A disembuhkan, si B disembuhkan, si C disembuhkan bertahun-tahun. Bayangkan saudara, dia sudah coba berulang kali dan gagal. Dan kali ini Tuhan suruh dia untuk bangun atau mencoba sekali lagi. Yang luar biasa adalah sekalipun dia mengalami kegagalan berulang kali, sekalipun dia sudah berusaha untuk bangun tapi dia tetap lumpuh. Tapi kali ini, saudara, dia memutuskan untuk tidak menyerah. Dan dia memutuskan untuk mencoba lagi. Dan guess what, saudara? Ketika dia coba lagi, mujizat terjadi. Saudara, di tengah situasi krisis yang Anda alami, make sure Anda tidak menyerah, tidak putus asa. Anda perlu melangkah di dalam pengharapan. Jangan turunkan pengharapan saudara. Siapa tahu, bukan siapa tahu ya, dari kisah yang kita baca, saudara, mujizat yang dialami oleh orang lumpuh ini adalah dia mencoba kembali sesuatu yang dia sudah coba berulang kali namun gagal. Tapi dia tidak menyerah, dia mencoba sekali lagi, dan dia alami mujizat. Bisa jadi mujizat Anda terjadi karena Anda mencoba melakukan sesuatu yang sudah Anda lakukan dan gagal, namun Anda memutuskan untuk tidak menyerah dan memutuskan untuk mencoba lagi. Ada amin saudara? Saudara, mungkin ada beberapa di antara Anda di PHK karena situasi sulit ini. Saudara, coba lagi, lamar kerja, coba usaha lagi. Mungkin beberapa di antara Anda, bisnis Anda jadi sepi karena masa sulit ini. Saudara, sehingga Anda harus memulai lagi dari awal. It's okay, coba lagi, jangan menyerah, katakan amin. Mungkin beberapa di antara Anda, saudara Anda, mungkin dulu di umur 20 sampai 30-an Anda punya angan-angan Tuhan, aku ingin pasangan hidup yang cinta Tuhan, yang melayani Tuhan dan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, tapi ternyata usia 30 Anda sudah lewati. Sekarang Anda mungkin sudah 35, 37, saya nggak ngerti usia Anda. Dan Anda menyerah. Anda berkata, kalau dulu Anda berkata kriterianya Tuhan, anak Tuhan, lahir baru, cinta Tuhan dan melayani Tuhan. Tapi sekarang Anda sudah umur 37, Anda berkata, udahlah gak apa-apa Tuhan, yang penting dia masih manusia, agama apapun terserah. Ya, yang penting dia itu masih lawan jenis. No. Saudara, jangan turunkan pengharapan Anda. Katakan amin. Jangan menyerah. Saudara, jangan menyerah. Yang ketiga, Anda masih bersama dengan saya, amin.
Yang ketiga, kalau yang pertama Anda perlu memiliki iman, yang kedua Anda perlu melangkah dalam pengharapan, yang ketiga Anda perlu tenggelam di dalam kasih Tuhan. Katakan tenggelam dalam kasih Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan demikian, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara, kalau Anda ingin tetap kuat di tengah situasi sulit Anda perlu tenggelamkan diri Anda di dalam kasih Allah. Apa maksudnya? Anda perlu menyadari kasih Tuhan dalam diri Anda. Banyak orang itu gini, banyak orang tahu Tuhan mengasihinya, tapi nggak benar-benar yakin Tuhan mengasihinya. Maksudnya bagaimana? Saudara, sangat mudah untuk mempercayai Tuhan itu mengasihi kita ketika Anda dapat promosi, gaji Anda jadi double, ketika Anda mengalami kemenangan yang besar, sangat mudah Anda dapat lotre, gitu ya, Anda dapat berkat besar, sangat mudah Anda berkata Tuhan mengasihiku. Tapi saudara, berapa banyak orang Kristen yang menjadi ragu-ragu, ya jadi meragukan kasih Tuhan ketika dia alami situasi sulit, ketika dia alami sesuatu yang buruk. Mereka mulai mempertanyakan dan meragukan kasih Tuhan. Itulah sebabnya ada bedanya antara tahu dan yakin, saudara. Ya, coba perhatikan anak kecil ketika dia alami ancaman dan dia takut. Coba apa yang dia lakukan? Dia akan lari, dia akan mencari orang tuanya, cari papanya, cari mamanya. Untuk apa saudara? Bukan untuk dapatnya nasihat, tapi untuk memeluk. Saudara, itulah sebabnya. Poin yang ketiga, Anda perlu menenggelamkan diri Anda di dalam kasih. Saudara, Anda perlu sadar, Anda perlu yakin akan kasih Tuhan dalam kehidupan Anda. Nah, masalahnya ada banyak orang Kristen ketika memasuki masa sukar ini, mereka meragukan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, coba kita lihat sama-sama Maleakhi 1 ayat yang kedua. Maleakhi 1 ayat yang kedua dikatakan begini, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Jadi ternyata begini, Tuhan itu ngomong sama bangsa Israel, aku mengasihimu. Tapi ternyata bangsa Israel, dengan cara bagaimana kamu mengasihi aku? Jadi Tuhan itu mengasihi bangsa Israel, tapi mereka nggak sadar atau mereka nggak merasa dikasihi Tuhan. Bukankah seringkali banyak anak Tuhan juga alami demikian? Tuhan mengasihi kita, tapi kita tidak merasa dikasihi Tuhan. Ketika masa sulit terjadi, banyak anak-anak Tuhan meragukan kasih Tuhan. Mari kita lihat doanya Paulus. Efesus 3 ayat 16 sampai 18. Coba lihat doanya Paulus, saudara. Efesus pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu. Perhatikan, dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Jadi Paulus berdoa demikian. Aku berdoa supaya Tuhan itu menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh Kudus yang tinggal dalam dirimu. Supaya kamu oleh imanmu, ya Kristus diam di dalam dirimu. Dan kamu berakar dan berdasar dalam kasih. Jadi maksudnya begini, Paulus itu berdoa ya supaya kamu tetap kuat di tengah masa sukar yang Anda alami, kamu perlu berakar dan berdasar dalam kasih. Jadi ternyata kasih adalah akar dan dasar kehidupan seseorang atau kerohanian seseorang. Saudara, seberapa kokoh kuat bangunan terletak dari seberapa dalam fondasinya atau dasarnya. Ya, seberapa kuat sebuah pohon itu dilihat dari seberapa kuat akarnya. Kalau akarnya kering, akarnya lemah, pohon itu gampang tumbang. Ya, kalau
dasar atau fondasi sebuah bangunan itu pendek atau enggak dalam, cetek atau rapuh, maka bangunan itu gampang roboh ketika masa sukar terjadi. Ketika terjadi gempa. Pohon gampang tumbang ketika ada angin, saudara. Nah, itulah sebabnya Paulus berdoa, saudara, aku berdoa supaya kamu berakar dan berdasar dalam kasih. Karena kasih Tuhan dalam hidup kita itu adalah akar dan fondasi kehidupan kita. Nah, Paulus melanjutkan dengan kata-kata demikian. Aku berdoa, ayat 18, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Katakan memahami. Memahami itu bukan sekedar teori, tapi memahami itu merasakan dan mengalami. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi mengenal itu mengalami dan merasakan sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, ketika masa sulit terjadi, jangan menafsirkan kasih Allah dari situasi sulit yang Anda hadapi. Saudara, jangan tafsirkan kasih Allah dari situasimu. Saudara, tapi di dalam segala situasi yang Anda hadapi, Anda harus yakin bahwa Tuhan mengasihimu. Dari mana? Di mana ayatnya, Pastor Fuji? Coba kita lihat Roma 8 ayat 35 sampai 39. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya wabah corona, atau pedang, atau krisis ekonomi. Mari kita baca ayat selanjutnya, ayat 38 kita lompat. Sebab aku yakin, katakan aku yakin. Anda gak boleh sekedar tahu Tuhan mengasihi Anda, tapi Anda harus yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa maksud ayat ini? Ayat ini sedang ngomong kalau Anda alami bahaya, pedang, kelaparan, penindasan, kalau Anda alami ketelanjangan, kalau Anda mengalami kesesakan, Anda mengalami krisis, Anda alami ancaman bahaya wabah corona, apapun yang Anda alami, ternyata kasih Tuhan tidak pernah surut dalam kehidupan Anda. Itu semua enggak memisahkan Anda dari kasih Kristus. Anda harus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Anda, kasih Tuhan tidak pernah luntur. Kasih Tuhan tidak pernah surut dalam kehidupan Anda. Yeremia 31 ayat yang ketiga mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan berkata, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Itu sebabnya aku melanjutkan kasihku kepadamu. Kasih setiaku kepadamu. Dengan kata lain, saudara, kasih Tuhan dalam kehidupan Anda tidak pernah usang. Ya, manusia hari ini bisa ngomong sayang, bisa ngomong mengasihimu, besok mereka bisa enggak mengasihi dan tidak sayang, tapi beda dengan Tuhan. Kasih Tuhan enggak pernah usang. Ya, setiap pagi kasih setianya selalu baru dalam kehidupan Anda. Sekalipun Anda alami masa sukar, kasih Tuhan tidak pernah surut. Tidak ada hal yang bisa Anda lakukan atau tidak Anda lakukan yang bisa menghentikan, menyurutkan kasih Tuhan dalam kehidupan Anda. Katakan amin, saudara. Dan satu ayat setelah itu saya akan selesai. Ibrani 13 kita baca di ayat yang kelima. Ibrani 13 kita baca di ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terjemahan yang lain dikatakan, jangan jauhkan hidupmu dari cinta uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang kamu miliki. Sebab ia sendiri berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan mengabaikan engkau.
Di tengah situasi hari-hari ini, mungkin itu akan berimbas kepada perekonomian Anda, kepada keuangan Anda. Tapi hari ini firman Tuhan ngomong, jangan engkau jadi hamba uang. Jangan gunakan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan Anda. Jangan sampai di situasi ini Anda menghalalkan segala cara. Sebab apa? Sebab Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan membiarkanmu. Dengan kata lain, di tengah krisis ini, khususnya bagi Anda pengusaha profesional, siapapun Anda yang mendengarkan pesan ini, di tengah krisis yang Anda alami, mungkin krisis ekonomi yang Anda alami, Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan Anda. Ada amin? Miliki iman, melangkah dengan pengharapan, tenggelamkan dirimu di dalam kasih Allah. 3 obat penawar ini akan menolongmu supaya Anda tidak dikuasai ketakutan menghadapi masa sulit yang terjadi dalam kehidupan Anda. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.